Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul epilepsi. Dengan anggota yang pertama Delia Putri Maharani, Alifia Ainun Ahayun, Anissa Zahra Rahmayati, saya sendiri, Ayu Paramita Salsabil, dan Dara Ainun. Epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai oleh kecenderungan berulang untuk mengalami kejang atau seizure yang diakibatkan oleh lepasnya muatan listrik pada neuron otak secara berlebihan dan paroksimal dipicu oleh sebab akut atau reversibel, seperti demam tinggi, gangguan metabolik, atau cedera kepala akut. Prevalensinya, menurut Kemenkes Republik Indonesia, prevalensi epilepsi di Indonesia diperkirakan mencapai 0,5% hingga 0,6% dari total populasi, yang setara dengan sekitar 1,5 juta penderita di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sekitar 80-90% penderita epilepsi tidak menerima pengobatan yang memadai. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), epilepsi secara global diperkirakan berkisar antara 4 hingga 10 per 1.000 orang, mempengaruhi sekitar 50 juta orang secara global. Sekitar 80% dari penderita epilepsi tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Next. Selanjutnya untuk etiologi, ini ada beberapa penyebab untuk penyakit epilepsi. Yang pertama ada genetik, yang dimana epilepsi ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang diwariskan dari orang tua. Ada beberapa jenis epilepsi yang memang diturunkan dalam keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki epilepsi, kemungkinan anggota keluarga lainnya juga bisa memiliki kondisi lebih tinggi. Yang kedua, metabolik atau gangguan metabolisme tubuh, di mana metabolisme ini merupakan proses kimiawi dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi dan zat-zat penting lainnya. Jika ada gangguan dalam proses ini, misalnya kekurangan zat penting atau penumpukan zat berbahaya dalam tubuh, hal ini bisa mempengaruhi kerja otak dan memicu terjadinya epilepsi. Contohnya adalah gangguan keseimbangan gula darah atau elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada infeksi. Beberapa infeksi pada otak atau selaput otak seperti meningitis atau ensefalitis dapat merusak jaringan otak. Kerusakan ini bisa mengganggu aktivitas listrik normal di otak dan menyebabkan epilepsi. Selanjutnya yang terakhir yaitu autoimun atau gangguan sistem kekebalan tubuh, di mana sistem kekebalan tubuh kita seharusnya melindungi tubuh dari serangan kuman atau zat asing. Namun pada kondisi autoimun, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel sehat dalam tubuh, termasuk sel-sel otak. Serangan ini dapat menyebabkan peradangan dan gangguan pada fungsi otak yang pada akhirnya dapat memicu epilepsi. Next. Nah, selain itu juga etiologi ini bisa terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada idiopatik, kriptogenik, dan simptomatis. Nah, jika idiopatik ini artinya penyebab epilepsinya tidak diketahui secara pasti. Kemudian kalau kriptogenik ini diduga kuat disebabkan oleh suatu kondisi tertentu, tapi penyebab pastinya belum bisa diidentifikasi. Jika simptomatik ini artinya epilepsi ini jelas disebabkan oleh adanya masalah atau kerusakan pada otak. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti cedera kepala, infeksi sistem saraf pusat, kelainan struktural pada otak, lesi desak ruang, gangguan peredaran darah otak, toksik, metabolik, dan kelainan neurodegeneratif. Next. Lalu selanjutnya untuk patofisiologi, jadi penyebab awal dari epilepsi ini sendiri bisa terdiri dari tumor, stroke, ataupun trauma yang menyebabkan nantinya terjadinya kurangnya oksigen atau disebut juga dengan hipoksia. Lalu hal ini tuh dapat menimbulkan kerusakan di hipokampus, terutama pada bagian gyrus dentatus. Kemudian terjadinya kematian pada neuron penting, khususnya pada neuron piramidal, dan peradangan dan kerusakan pada sel saraf lain yang disebut juga dengan gliosis. Akibatnya jumlah neuron penghambat atau GABAergic dan interneuron pengatur lain itu dapat menurun, serta sel eksitatoriknya itu juga dapat rusak. Kemudian otak mencoba beradaptasi dengan membentuk ulang hubungan antar neuron atau mereorganisasi sinaps, tapi ini tuh justru membuat jaringan saraf semakin aktif secara berlebihan. Lalu proses ini tuh akan menyebar ke bagian otak yang lain yang menyebabkan terjadinya eksitasi terus-menerus dan akhirnya terjadinya saraf itu jadi sangat sensitif atau hiperaksitabilitas dan menyebabkan gangguan pada reseptor dan saluran ion. Nah, inilah yang dapat menyebabkan otak itu mencapai ambang kejang dan muncullah epilepsi.
Lalu selanjutnya untuk manifestasi klinis, yang pertama itu kejang berulang, kemudian hilang kesadaran, kesemutan ekstremitas, dan kekakuan ekstremitas. Kemudian untuk faktor risiko, yang pertama itu riwayat stroke, kemudian predisposisi genetik, kemudian sosiodemografis pasien, eh, kemudian kondisi kesehatan, lalu trauma, dan terakhir ada riwayat keluarga. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah diagnosis untuk penyakit epilepsi. Yang pertama itu ada anamnesis, di mana di bagian anamnesis ini merupakan penjelasan dari pasien mengenai segala sesuatu yang terjadi sebelum sesudah serangan, meliputi gejala dan lamanya serangan, meliputi pola atau bentuk serangan, lama serangan, gejala sebelum, selama, dan sesudah serangan, frekuensi serangan, faktor ada atau tidak adanya penyakit lain yang diderita sekarang, usia saat terjadinya serangan pertama, riwayat kehamilan, persalinan, dan perkembangan, riwayat penyakit, penyebab, dan terapi sebelumnya, kemudian riwayat penyakit epilepsi dalam keluarga. Next. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik umum dan neurologis, di mana pada proses itu dilihat adanya tanda-tanda dari gangguan yang berhubungan dengan epilepsi seperti trauma kepala, gangguan kongenital, gangguan neurologik vokal atau difus, infeksi telinga atau sinus. Kemudian sebab-sebab terjadinya serangan epilepsi ini harus dapat ditepis melalui pemeriksaan fisik dengan menggunakan umur dan riwayat penyakit sebagai pegangan. Untuk penderita anak-anak, pemeriksa harus memperhatikan adanya keterlambatan perkembangan organomegali, perbedaan ukuran antara anggota tubuh dapat menunjukkan awal gangguan pertumbuhan otak unilateral. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu bisa menggunakan elektroencephalography atau EEG, di mana pemeriksaan penunjang yang paling sering dilakukan dan harus dilakukan pada semua pasien epilepsi untuk menegakkan diagnosis. Terdapat dua kelainan. Yang pertama ada kelainan vokal dan kelainan umum. Kalau kelainan vokal ini adanya lesi struktural di otak. Kalau kelainan umum ini adanya kelainan genetik atau metabolik. Rekaman EEG ini dikatakan abnormal bila yang pertama asimetris irama dan voltase gelombang pada daerah yang sama di kedua hemisfer otak. Yang kedua, irama gelombang tidak teratur, irama gelombang lebih lambat dibanding seharusnya. Yang ketiga, adanya gelombang yang biasanya tidak terdapat pada anak normal. Misalnya gelombang tajam, paku, paku ombak, paku majemuk, dan gelombang lambat yang timbul secara paroksimal. Selanjutnya yang kedua itu bisa menggunakan neuroimaging atau pemeriksaan radiologis. Ini itu untuk melihat struktur otak dengan melengkapi data EEG. Dua pemeriksaan yang sering digunakan yaitu CT scan dan MRI. Bila dibandingkan dengan CT scan, maka MRI ini lebih sensitif dan secara anatomik akan tampak lebih rinci. MRI ini bermanfaat untuk membandingkan hipokampus Kemudian selanjutnya ada algoritma. Jadi pasiennya itu harus didiagnosis epilepsi dulu dan dipastikan bahwa pasien itu benar-benar terkena epilepsi. Kemudian dimulai dengan pengobatan tipe 1 ASD atau anti kejang. Kemudian dimulai dengan pengobatan ASD. Pengobatannya itu dipilih sesuai dengan jenis kejangnya, penyakit lain dan efek sampingnya. Kemudian yang ketiga tuh nanti bakal ditanya di box 3 itu, apakah pasiennya bebas kejang atau enggak. Kalau misal pasiennya tuh bilang iya, maka nanti bakal masuk ke alur sebelah kiri. Tapi kalau misal pasiennya tuh jawabnya enggak, maka bakal masuk alur yang bagian kanan. Kemudian di bagian alur yang bagian kiri, dia tuh pasiennya bebas kejang. Nanti bakal ditanya lagi, apa ada efek samping yang mengganggu? Kalau misal pasien jawab enggak, nanti bakal dicek kualitas hidupnya atau QL atau quality of life. Nanti kalau misalkan QOL-nya bagus, bakal dilanjutkan obatnya. Tapi kalau misal QOL-nya itu jelek, maka nanti bakal kembali ke langkah 3 atau box 3. Nanti bakal ditanya lagi, apakah bebas kejangnya itu lebih dari 2 tahun? Kalau misal iya, berarti obat itu diberhentikan secara perlahan. Tapi kalau misalkan jawabannya enggak, obatnya itu bakal tetap dilanjutkan. Kemudian alur sebelah kanan, yaitu pasien belum bebas kejang, nanti bakal ditanya efek sampingnya berat gak? Kalau misal iya, obatnya itu diganti dengan yang lain atau dosisnya itu diturunin. Kemudian kalau misal jawabannya enggak, nanti dosisnya itu bakal ditingkatkan. Kemudian nanti ditanya lagi,
di box 4 bebas kejang atau enggak. Kalau misalnya jawabannya iya, nanti dosisnya tuh dinaikin. Kemudian kembali ke langkah 3 atau box 3. Kalau misalnya jawabannya enggak, dicek efek sampingnya lagi. Kalau ada efek samping, berarti obatnya tuh diganti pakai obat anti kejang yang lain yang lebih efektif gitu. Kemudian, kalau misalkan tetap nggak berhasil pakai dua obat tadi, maka bakal dievaluasi ulang diagnosisnya atau bakal dipertimbangkan dengan operasi atau dengan alat bantu. Kemudian di sini ada gambar pilihan obat anti epilepsinya dengan berdasarkan tipe bangkitan. Jadi tabel ini tuh ngebantu kita buat milih obat epilepsi tergantung dari pertama ada jenis kejangnya, apakah dia parsial atau umum. Jadi parsial itu kan kejang yang cuma terjadi di sebagian kecil otak aja. Jadi gejalanya nggak terlalu besar atau nggak menyeluruh gitu. Kemudian kalau umum itu kejang tuh mempengaruhi seluruh bagian otak. Jadi gejalanya lebih besar dan mencolok. Dan di sini tuh tipe bangkitannya ada dewasa dengan bangkitan parsial. Kemudian ada level A, level B, level C, dan level D. Kalau level A itu dia berarti obatnya tuh udah terbukti ampuh banget buat epilepsi. Jadi banyak penelitian yang udah nunjukin hasil bagus. Dan kalau level B itu dia masih bagus, tapi bukti ilmiah tuh nggak sekuat di level A. Masih bisa dipakai obatnya, tapi biasanya tuh jadi pilihan kedua. Dan yang level C itu bukti ilmiahnya lebih sedikit. Bisa dipakai kalau pasiennya tuh nggak cocok di level A sama B. Kemudian terakhir itu ada level D. Nah, di level D ini dia tuh lemah. Sebenarnya masih bisa dipertimbangkan, tapi biasa dipakai kalau misalkan si pasien tuh nggak cocok sama level A, B, sama C. Kemudian untuk dewasa dengan bangkitan parsial itu di level A-nya ada contoh obatnya ada CBZ, LFI, THT, dan ada obat lain. Untuk jenis-jenis obatnya bisa dilihat di gambar, di keterangannya ada. Kemudian level D itu ada VPA, level C-nya itu ada GBP, LTG, XC, dan jenis obat lain. Kemudian di level D-nya itu ada CZP dan PRM. Untuk anak dengan bangkitan parsial itu ada OXC, dan di level C-nya ada CBZ, PB, PHT, TPM, dan obat lain. Kemudian level D-nya itu ada CLB, CZP, dan LTG. Kemudian di usia tua dengan bangkitan parsial, itu di level A ada GBP dan LTG. Level C-nya itu ada CBZ, kemudian di level D-nya itu ada TPM dan VPA. Kemudian untuk dewasa dengan bangkitan tonik klonik itu di level C-nya itu ada CBZ, LTG, OXC, dan yang lain. Kemudian di level D-nya itu ada GBP, LFV, LFI, dan VGB. Kemudian anak dengan bangkitan umum tonik klonik itu di level C-nya ada CBZ, PB, PHT, TPM, dan VPA. Kemudian di level D itu ada OXC, dan yang terakhir, anak dengan bangkitan lema, itu level A-nya ada ESM dan VPA. Kemudian level C-nya itu ada LTG. Kemudian di sini ada panduan pemilihan obat anti epilepsi untuk pasien dengan diagnosis epilepsi baru dengan membagi jenis kejang dan rekomendasi terhadap berdasarkan lini pengobatan pertama dan kedua serta obat yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Yang pertama di sini itu ada kejang parsial yaitu kejang yang berasal dari satu area tertentu di otak. Obat lini pertamanya ada karbamazepin, lamotrigin, levetiracetam, zonisamid, dan topiramate. Nah, jika terapi itu tidak efektif, dapat digunakan lini yang kedua seperti phenytoin, valproat, clobazam, clonazepam, phenobarbital, gabapentin, perampanel, dan lakosamid. Tidak disebutkan obat yang perlu diperhatikan untuk kejang parsialnya. Kemudian untuk kejang tonik klonik atau klonik yang merupakan kejang umum yang paling dikenal ditandai dengan fase tonik atau kekakuan atau tiba-tiba diikuti oleh fase klonik. Tadi fase tonik ini fase klonik yaitu gerakan kejang berulang. Obatnya bisa yang first line-nya valproat menjadi obat pilihan pertama. Namun harus dikecualikan untuk wanita dengan potensi melahirkan karena risiko terhadap janin. Obat yang kedua, lini keduanya adalah lamotrigin, levetiracetam, topiramate, zonisamid, clobazam, phenobarbital, phenytoin, dan perampamel. Phenytoinnya sebaiknya digunakan dengan hati-hati pada tipe kejang ini. Kemudian ada tipe kejang yang absen. Itu maksudnya ditandai dengan hilangnya kesadaran secara singkat dan juga mendadak, hanya beberapa detik doang. Direkomendasikan untuk diobati dengan valproat dan etoxusinid sebagai pilihan utama. Kemudian lamotriginnya digunakan sebagai alternatif di pilihan kedua. Obat-obatan seperti karbamazepin, gabapentin, dan phenytoin perlu dihindari karena dapat memperburuk kejang jenis ini. Kemudian pada kejang mioklonik itu ditandai dengan sentakan otot yang tiba-tiba, singkat, dan tidak beraturan. Valproat dan
clonazepam menjadi pilihan utama, sedangkan levetiracetam, topiramate, piracetam, fenobarbital, dan clobazam merupakan alternatifnya. Sama seperti pada kejang absen tadi, carbamazepin, gabapentin, dan phenytoin itu harus digunakan secara hati-hati. Yang terakhir, itu ada kejang tonik, yaitu otot tiba-tiba jadi kaku, atau atonik, otot tiba-tiba kehilangan tonus atau jadi lemas. Valproat itu obat lini pertamanya dan bisa digantikan dengan lamotrigin, levetiracetam, atau topiramate jika diperlukan. Carbamazepin dan gabapentin sebaiknya dihindari karena berisiko memperburuk kondisi. Nah, kalau di sini tuh ada panduan pemilihan obat anti epilepsi pada pasien yang juga memiliki gangguan kejiwaan. Pada pasien dengan gangguan depresi, obat-obatan yang sebaiknya dihindari itu ada fenobarbital, primidon, zonisamid, topiramate, dan levetiracetam karena dapat memperburuk gejala dari depresi. Sebaliknya, lamotrigin justru dapat dipertimbangkan karena memiliki efek stabilisasi mood yang positif. Untuk gangguan bipolar, beberapa obat anti epilepsi seperti phenytoin, carbamazepin, lamotrigin, dan juga oxcarbazepin dinilai memiliki potensi manfaat dan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari terapi karena efeknya terhadap mood. Untuk gangguan kecemasan, itu obatnya adalah lamotrigin dan levetiracetam perlu dihindari karena dapat memperburuk kecemasan. Dan untuk obat clonazepam, clobazam, dan gabapentin dapat dipertimbangkan karena memiliki efek meredakan kecemasan. Terus untuk yang terakhir itu gangguan psikiatri umum, obat seperti phenytoin, etoxusimid, zonisamid, topiramate, dan levetiracetam itu perlu dihindari karena berpotensi memperburuk kondisi ini. Tidak disebutkan untuk eksplisit obat yang disarankan, namun pemilihan terapi perlu dipertimbangkan risiko terhadap kesehatan mental secara menyeluruh. Kalau di sini itu dia kayak menggolongkan mekanisme aksi dari obat anti epilepsi. Yang pertama di sini itu ada mekanisme sodium channel blocker. Dia itu bekerja dengan menghambat saluran natrium. Yang penting dalam propagasi impuls saraf. Obat-obatannya di sini itu ada carbamazepin, phenytoin, lamotrigin, oxcarbazepin, eslicarbazepin, dan lacosamid. Kemudian mekanisme yang kedua itu ada calcium channel blocker. Obat-obatannya etoxusimid, gabapentin, dan pregabalin menargetkan saluran kalsium terutama di tipe T yang berperan dalam aktivitas neuron yang tidak normal terutama pada kejang absens. Kemudian ada golongan yang GABA mimetik itu meningkatkan aktivitas GABA yaitu neurotransmitter penghambat utama di otak. Obat-obatannya ada barbiturat, benzodiazepin, vigabatrin, dan tiagabin termasuk dalam kelompok ini yang bekerja untuk meningkatkan efek penghambatan saraf sehingga menekan kejang. Lalu untuk mekanisme modulasi protein vesikel sinapsis 2A, itu obatnya ada levetiracetam yang mempengaruhi pelepasan neurotransmitter dan kestabilan jaringan saraf. Ada juga obat yang bekerja inhibisi karbonik anhidrase. Contoh obatnya azetazolamid yang mengubah keseimbangan ion di otak dan menurunkan eksitabilitas neuron. Terus mekanisme yang terakhir itu ada target farmakologi multiple yang artinya mereka tuh bekerja melalui berbagai jalur sekaligus. Contoh obatnya di sini tuh ada asam valproat, felbamate, topiramate, zonisamid, dan juga rufinamid. Kemudian untuk terapi farmakologinya, pertama ada carbamazepin. Untuk dosisnya itu bentuk tablet, diminum 2 kali sehari, 100 sampai 200 mg per hari. Untuk bentuk suspensinya itu 4 kali sehari, 100 mg per 5 mili. Untuk kapsul lepas lambatnya 2 kali sehari, 200 mg. Dan bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit tiap minggu. Kemudian mekanisme obatnya itu, jadi obat ini tuh menghambat aktivitas listrik di otak yang berlebihan dengan cara menghambat masuknya natrium ke sel saraf. Jadi sinyal yang berlebihan itu bisa bikin kejangnya itu dicegah gitu. Kemudian efek sampingnya itu ada ngantuk, pusing, penglihatan kabur. Kemudian yang kedua adalah lamotrigin. Dosisnya itu untuk yang monoterapi dewasanya itu pada minggu pertama dan kedua 25 mg 1 kali sehari, kemudian minggu ketiga dan keempat itu dosisnya 50 mg sehari sekali, untuk minggu kelima 100 mg 1 kali 1 sehari sekali, dan minggu keenam itu 200 mg sekali sehari. Jadi ini tuh dosis targetnya. Kemudian kedua itu ada kombinasi dengan obat induktor. Dosisnya itu minggu pertama dan kedua 25 mg 2 kali 1, kemudian minggu ketiga dan keempat itu 25 mg 1 kali 1, minggu kelima itu 50 mg 1 kali 1, dan minggu keenam 100 mg 1 kali 1, maksimal itu 200 mg per hari. Untuk mekanismenya itu sebenarnya sama kayak carbamazepin, dia itu menghambat saluran natrium di otak,
jadi bikin sinyal otak jadi lebih stabil dan mencegah pelepasan zat yang bikin kejang. Efek sampingnya ngantuk, pusing, penglihatan kabur, dan tremor juga. Kemudian yang ketiga ada oxarbazepin. Dosisnya itu untuk monoterapi mulai dari 20, untuk awalnya 25 mg sehari sekali selama seminggu. Untuk minggu ketiga dan keempat 50 mg per hari. Untuk minggu kelima itu 100 mg per hari dan minggu ke-9 dan seterusnya itu 200 mg per hari. Kemudian kedua itu ada terapi tambahan dengan valproat dimulai dari 25 mg 2 kali sehari dan sampai dosisnya itu 100 mg per hari. Kemudian untuk mekanisme kerjanya dapat menghambat saluran natrium di otak dan dapat membantu untuk menurunkan pelepasan zat yang merangsang otak. Jadi bisa bikin otak tuh jadi lebih stabil. Efek sampingnya tuh pusing, ngantuk, susah berkonsentrasi, susah fokus. Kemudian ada gangguan penglihatan. Kemudian ada phenytoin. Dosisnya itu buat orang dewasa awalnya dikasih 15 sampai 20 mg miligram per kilogram, kemudian bisa lewat mulut atau infus. Setelah itu minumnya itu rutin 100 mg 3 kali sehari, jadi totalnya itu 300 mg per hari. Dan dosisnya itu sebenarnya bisa disesuaikan tergantung dengan kondisi pasiennya. Kemudian untuk anak-anak itu dosisnya dihitung dari berat badan sekitar 5 mg per kilogram per hari dan dibagi jadi 2 sampai 3 kali minum. Kemudian cara kerjanya itu obat ini bikin dinding sel sarafnya itu jadi lebih stabil, jadi sinyal listrik di otak yang bikin kejang itu nggak gampang muncul. Efek sampingnya tuh bisa bikin pusing, tremor, kebingungan, gangguan kulit, dan gangguan pencernaan. Kemudian ada ethosuximide, ethosuximide. Dosisnya itu mulai dari 250 mg 2 kali sehari, bisa dinaikkan tiap minggu sampai ketemu dosis yang cocok. Biasanya itu 1000 sampai 1500 mg per hari dibagi jadi 2 sampai 3 kali minum. Untuk anak-anak itu dosis awalnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram per hari dan dibagi minumnya itu 2 sampai 3 kali maksimal 60 mg per kilogram per hari. Untuk mekanismenya itu obat ini tuh bisa nahan saluran kalsium di bagian otak yang namanya talamus. Jadi talamus ini dia mengatur sinyal listrik otak dan kalau overaktif bisa bikin kejang kayak orang ngelamun. Nah, ethosuximide ini dia bisa membantu untuk mengurangi aktivitas listrik yang bisa bikin kejang tadi. Kemudian gabapentin yaitu dosisnya itu dewasa dan anak-anak yang lebih dari 12 tahun. Hari pertamanya itu 300 mg sehari sekali, kemudian yang hari keduanya itu 300 mg 2 kali sehari, hari ketiganya itu 300 mg 3 kali sehari, kemudian dosis rutin atau dosis pemeliharanya itu 900 sampai 1800 mg per hari dalam 3 dosis terbagi. Kemudian dosis maksimalnya itu hingga 3600 mg per hari. Nah, untuk mekanismenya itu meskipun namanya mirip sama gabapentin tuh nggak bisa kerja langsung. Jadi dia itu menjadi saluran kalsium otak yang ngatur pelepasan zat kimia. Jadi bisa memicu sinyal saraf. Jadi dia itu bantu untuk menenangin saraf yang terlalu aktif. Kemudian untuk efek sampingnya tuh bisa bikin pusing, ngantuk, capek, dan tangan gemetar. Untuk vigabatrin itu dosis dewasa awalnya 1 gram setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi maksimal 3 gram setiap hari secara oral. Mekanismenya menghambat GABA transamilase irreversible selektif yang mengakibatkan peningkatan kadar neurotransmitter penghambat utama GABA di dalam otak. Efek sampingnya itu ada penglihatan kabur, nyeri perut, mual, kelelahan, atralgia, pusing, agitasi, insomnia, gangguan perhatian atau memori, dan alopecia. Interaksi obatnya dapat memperburuk efek sedatif dengan clobazepam. Next. Untuk levetiracetam, itu dosis awalnya 250 mg 2 kali sehari, bisa ditingkatkan ke dosis terapi awal 50 mg setiap 2 minggu secara oral atau intravena. Mekanismenya penghambatan parsial arus CA tipe N, fasilitasi transmisi penghambatan GABAergik dengan mengganti modulator negatif, dan pengurangan arus K, penyeara tertunda. Efek sampingnya itu ada vertigo, mual, dispepsia, kelesua, nyeri leher, pusing, tremor, kecemasan, batuk, dan ruam. Interaksi obatnya dapat menurunkan kerja kemanjuran levetiracetam oral bila dikonsumsi dengan pencahar osmotik makrobol. Next.
Untuk acetazolamid itu dosisnya 250 sampai 1000 mg per hari dalam dosis terbagi secara oral atau intravena. Mekanismenya menghambat enzim karbonik anhidrasa secara reversibel yang menyebabkan penurunan sekresi ion hidrogen di tubuh ginjal dan peningkatan ekskresi Na, K, bikarbonat, dan air oleh ginjal. Juga menurunkan produksi humor aqueous di mata untuk mengurangi tekanan transokular dan menghambat karbonik anhidrasa di SSP untuk menghambat pelepasan abnormal dan berlebihan dari neuron SSP. Efek sampingnya gangguan pendengaran, miopia sementara, mual, kelelahan, haus, sakit kepala, poliurea, ruam, dan kemerahan. Interaksi obatnya dapat meningkatkan kadar serum antikonvulsan. Untuk topiramate, itu dosis monoterapinya 25 mg pada malam hari selama 1 minggu, ditingkatkan sebesar 50 mg dengan interval 1-2 minggu secara oral. Mekanismenya blokade saluran Na yang bergantung pada tegangan neuronal, augmentasi aktivitas GABA pada beberapa subtipe reseptor GABA, antagonis asam alfa amino 3 hidroksi, 5 metilisoxazol, 4 propionat, atau subtipe kainat, reseptor glutamat, dan penghambatan lemak karbonat anhidrasa. Efek sampingnya nyeri telinga, penglihatan kabur, mual, kelelahan, berat badan bertambah, atralgia, pusing, mengantuk, tremor, insomnia, dan ruam. Interaksi obatnya ada konsentrasi plasma menurun dengan phenytoin dan carbamazepine, namun dapat meningkatkan konsentrasi plasma phenytoin. Asam fluorat itu dosis kejang absen sederhana awalnya 15 mg, maksimalnya 60 mg. Untuk kejang parsial kompleks awalnya 10-15 mg, bisa diberikan 2-4 dosis terbagi maksimal 60 mg secara oral. Mekanismenya peningkatan konsentrasi GABA di otak, efek sampingnya mual, astenia, reaksi di tempat suntik, misal nyeri atau peradangan, sakit kepala, agitasi, gangguan perhatian, dan bingung. Interaksi obat peningkatan konsentrasi plasma, fenobarbital, dan primidon yang menyebabkan sedasi, menurunkan konsentrasi plasma phenytoin dan olanzapine, dan dapat memperkuat efek toksik carbamazepine. Kemudian untuk terapi non farmakologi yang pertama ada diet ketogenik, keto. Diet ini diet yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Tujuannya tuh biar tubuh pakai lemak sebagai sumber energi. Jadi cara ini bisa bantu untuk kurangin kejang, terutama buat anak-anak dengan epilepsi. Kemudian yang kedua olahraga rutin. Jadi rajin olahraga tuh bisa bikin tubuh lebih sehat, kurangin stres, dan bantu untuk tidur jadi lebih nyenyak. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan keluarga. Pasien epilepsi itu butuh banget dukungan dari keluarga terdekat supaya bisa lebih semangat untuk menjalani pengobatan. Jadi biar nggak stres sendiri. Kemudian keempat itu tidak mengkonsumsi kafein serta alkohol. Minuman berkafein kayak kopi, teh, dan minuman energi serta alkohol itu bisa memicu kejang. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian yang kelima itu perbaiki jadwal tidur. Tidur yang cukup dan teratur itu penting banget. Yang keenam ada manajemen gaya hidup. Artinya kita tuh perlu jaga keseimbangan antara kerja, istirahat, makan sehat, dan hindari stres. Kemudian ada psikoterapi. Kalau pasien punya masalah emosional kayak cemas atau stres berat bisa ikut konseling. Kemudian yang terakhir ada terapi komplementer. Jadi ini tuh terapi kayak tambahan gitu, kayak yoga, meditasi, atau akupuntur. Untuk outcome terapinya sendiri itu ada yang pertama, mengendalikan atau mengurangi frekuensi dan keparahan kejang, meminimalkan efek samping, dan memastikan kepatuhan pasien, sehingga pasien dapat hidup senormal mungkin. Untuk yang kedua itu ada penekanan total kejang, harus diseimbangkan dengan toleransi terhadap efek samping, dan pasien harus terlibat dalam penentuan keseimbangan tersebut. Efek samping dan komorbiditas, kecemasan, dan depresi, serta masalah sosial memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.